Nah saudara, kalau kita ingat setiap minggu pertama saudara, bagi kita yang sudah menerima baptisan dewasa ataupun CD, kita menerima dan melakukan perjamuan kudus. Dan melalui katekismus hari ini kita diingatkan kembali bahwa apa yang kita terima, apa yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus itu lebih dari sebuah tindakan memorial atau hanya sekedar mengingat-ingat begitu. Saudara, ada dua hal yang dapat kita pahami hari ini mengenai apa arti perjamuan kudus bagi kehidupan kita bersama dengan Kristus. Saudara, yang pertama, kalau kita perhatikan Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 11 ayat 23-26, kata-katanya juga dipakai setiap kali kita perjamuan kudus. Saudara, di sana Rasul Paulus bilang Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan. Saudara, seakan-akan ada sesuatu di masa lalu yang kembali dihadirkan di masa kini. Rasul Paulus menunjuk kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, pada waktu malam ketika dia akan diserahkan. Lalu juga ada kalimat lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kata peringatan ini diterjemahkan dari kata anamnesis. Namun saudara, kata anamnesis ini bukan sekedar mengingat atau memperingati, sekedar ingat-ingat atau memorial begitu ya. Saudara, anamnesis adalah melakukan representasi, menghadirkan kembali di masa kini sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan terus berdampak di masa kini dengan segala manfaatnya. Dan sesuai dengan kalimat jawaban dari katekismus kita hari ini saudara. Saudara, apa yang dihadirkan kembali, apa yang dianamnesiskan begitu ya, apa yang direpresentasikan. Saudara, tentu yang dihadirkan kembali adalah pengorbanan Yesus ketika kita menerima roti dan anggur itu. Salib Yesus bukan hanya peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi juga terus terjadi di masa kini, termasuk ketika kita melakukan dan menerima perjamuan kudus. Salib Yesus, pengorbanan Yesus yang dimaknai melalui perjamuan kudus juga memberikan manfaat, berkat rohani saudara bagi setiap kita. Saudara, ada kepastian keselamatan di dalam Yesus yang kembali diteguhkan bagi kita. Sepasti kita mencicipi roti dan anggur ketika kita menerima dan melakukan perjamuan kudus. Sepasti itulah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Pertobatan dari dosa sungguh kita alami setiap hari. Salib Yesus tidak hanya terjadi di masa lalu, tapi terus terjadi di sepanjang kehidupan kita di masa kini sampai kita berjumpa dengan Tuhan kembali. Salib yang harusnya membuat kita lagi-lagi bersyukur karena Tuhan tidak lelah untuk mengejar kita, mengembalikan hati kita untuk terus bertobat kepada Dia. Salib Yesuslah yang juga menjadi sumber bagi pertumbuhan rohani kita. Salib Yesus yang terus-menerus menutrisi, mengenyangkan, menyegarkan iman kita untuk terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus sendiri, semakin serupa dengan kematiannya dan terus hidup di dalam kebangkitannya, semakin mati terhadap dosa dan semakin hidup bagi Allah. Dan saudara, yang kedua adalah dari kata prolepsis saudara. Ketika kita memperhatikan kalimat sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, ini bukan sekedar peristiwa yang ada di masa kini, tapi kita sedang mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu ketika Yesus datang kembali, kita menikmati perjamuan kawin anak domba itu untuk selama-lamanya. Dan di dalam perjamuan kudus, kita mendapati cicipan dari perjamuan itu saudara, bersama-sama dengan semua orang percaya. Ketika kita menerima dan makan roti, menerima dan minum anggur bersama dengan orang-orang saudara seiman di kanan, kiri, depan, belakang kita, bersama-sama kita menyanyikan Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Saudara, itulah cicipan dari perjamuan kawin sang anak domba yang akan kita nikmati nanti di masa yang akan datang. Perjamuan kudus terus membawa hati kita untuk memandang suatu saat nanti bersama dengan semua orang percaya kita akan menikmati Kristus untuk selama-lamanya. Saudara, kiranya melalui katekismus hari ini kita dibawa untuk selalu bersyukur untuk pengorbanan Yesus bagi kita. Dan setiap kali kita akan menerima dan melakukan perjamuan kudus, kita dapat menyiapkan hati dengan sungguh, datang ke meja perjamuan Tuhan dengan hati yang gentar akan kehadirannya, sekaligus penuh syukur karena pengorbanannya yang terus-menerus hadir bagi setiap kita. Amin.